sekalian, semoga yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Nas'aluka barakah Syekh Mahmud Yunus bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Nas'aluka barakah min hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'an nabi ulumihi bi hadzal kitab nas'aluka barakah khususan wa li hadhil jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i, sunnah wudu. Hukum Islam ini Pak ada 5. Saya ulangi lagi. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kita cuman hafalnya kan ini yang biasa, wajib, haram sama sunnah ini ya. Ada 5 sebenarnya Pak. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Kalau pakai bahasa qawaidahnya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini pakai bahasa Indonesianya ya biar gampang ya. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Wajib itu sesuatu dikerjakan dia bisa sah, dikerjakan dia tidak sah. Wajib. Yang kedua, sunnah ini dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Yang ketiga adalah mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Makan bisa wajib, bisa mubah. Makan bisa wajib, bisa mubah. Nah, itu panjang jelasnya. Yang kedua, yang ketiga wajib, sunnah, mubah, makruh. Makruh itu dikerjakan, makruh itu asalnya dibenci, tidak disukai, ditinggalkan dia dapat pahala. Contohnya makan pete, makan jengkol itu makruh. Ya, rokok itu makruh, makruh itu makruh. Bisa jadi wajib kalau nggak merokok. Kalau begitu bisa jadi wajib. Sampai sekarang hukum rokok masih ikhtilaf ya, tidak ada kepastian, artinya masih berbeda pendapat karena hukum fikih itu maknanya luas. Hukum fikih itu maknanya luas. Contoh, babi sepakat ulama haram, sepakat ulama haram. Dalam kondisi tertentu, ini umpama kita ini lagi fikih ya, atau kepikiran universal. Umpama kita ke suku Esquimau, kutub utara, kutub selatan, itu di kutub utara itu yang tidak ketemu matahari yang lama sekali, dalam jangka tertentu karena dinginnya luar biasa, saat itu tidak ada lagi makanan yang dimakan. Umpama di hutan tidak ada lagi makanan yang dimakan, tidak ada lagi apapun yang nggak bisa dimakan. Saat itu nemu, maaf ya ini contoh, daging babi nggak ada lagi, maka itu namanya nanti beda lagi hukumnya itu, namanya namanya darurat. Darurat itu keadaan darurat, maka diperkenankan. Jadi fikih itu fleksibel ya, fikih itu fleksibel. Jadi kitab fikih itu totalnya. Ini saya ada 2 kitab yang sangat mendasar sekali. Nah, kitab fikih itu nanti kita belajar juga Fathul Qorib, Fathul Mughith, nanti kita belajar lebih dalam lagi. Kitab fikih itu ada 54. Saya ulang lagi. Kitabnya ada 54. Jadi kitab fikihnya luas. Nah, ini sengaja saya bawa kitab ini nanti ada sebagai referensi. Sekarang kita sunanul wudu'i, sunnah wudu. Wa sunnatul wudu'i isnata asyarah. Sunnah wudu ada 12. Saya ulangi lagi. Sunnah wudu ada 12. Al-awwalu at-tasmiyatu ay qira'atu bismillahirrahmanirrahim. Sunnah wudu yang pertama baca tasmiyah atau baca bismillah. Baca bismillah sunnah. Jadi
nggak baca bismillah, wudunya sah. Masya Allah, ulang lagi nih. Ya, kan kita kan tahunya bismillah dulu kan ya. Ibu mungkin tahunya bismillah dulu kan. Atasnya yakni sunnah, baca bismillah itu sunnah. Pertama baca bismillah itu sunnah. Yang kedua ghuslul kaffaini ilal ku'aini. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Nih, buka keran bismillahirrahmanirrahim. Tetap gak keran tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cuci telapak tangan, ini sunnah. Cuci telapak tangan sunnah. Nih saya ulangi lagi. Wajib wudu di Quran kan 4 kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu nih kalau dalam keadaan sakit, contoh lagi sakit, kita lagi sakit dalam kondisi maaf yang sangat tidak memungkinkan, boleh wudu rukunnya saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai bismillah, nawaitul wudu'a, langsung basuh muka. Setelah basuh muka dia basuh tangan sampai sikut, kemudian dia basuh kepala, basuh kaki, sah. Karena rukunnya di Quran ada 4. Cukup itu namanya wajib saja. Sunnahnya yang pertama bismillah, yang kedua adalah ghuslul kaffaini. Nih bercuci tangan nih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sambil begini, ini sunnah, berarti dapat pahala sunnah. Bismillah dapat pahala, kemudian cuci tangan sunnah. Yang kedua as-siwaku, bersiwak itu sunnah. Jadi bersiwak itu sunnah. Bagaimana Ustaz? Siwak dulu, bismillahirrahmanirrahim, tapi jarang yang dipakai. Jarang dipakai, sudah dulu yang dipakai. Yang keempat, al-madmadatu al-makokumur, ini sunnah. Kumur itu sunnah. Jadi membaba, nanti saya jelasin dulu ya, biar global dulu. Yang pertama baca bismillah, yang kedua cuci telapak tangan, yang ketiga siwak, yang keempat al-madmadohu al-idhok, masukin yang kelima al-istinsyak idkhalul ma'ilal anfi, masukin air ke hidung, ini jadi masukin air ke dalam hidung, ini sunnahnya ditahan dulu sebenarnya. Sunnah ditahan dulu. Lagi yang keberapa tadi? Yang keenam ya? Sekarang 6. Tahlilul lihyah kafah, bersihin jenggot itu sunnah. Jadi bersihin jenggot itu sunnah. Nanti kita akan bahas di mana, kapan itu bersihin jenggotnya. Itu jatuhnya sunnah. Kalau laki-laki ini ya, perempuan mah kagak sunnah, karena nggak ada jenggotnya kan gitu ya. Laki-laki aja ini, perempuan nggak ada jenggotnya. Nah berikutnya yang keberapa sekarang? Yang ketujuh mashu jami'i ra'si, yang ketujuh basuh kepala semua, ini sunnah tuh. Jadi kalau kita wudhu sedikit tua, barangkali Mbak Beni mau kerja pakai minyak rem atau rem depan dan belakang, minyak udah pakai minyak ranco, pakai Gatsby, udah pakai rapi-rapi, sedikit saja sah. Tapi jamaah sekalian, maaf nih, kalau di Mekah itu banyak saudara kita dari India, kemudian dari Pakistan itu ya, dia basuh kepala tuh begini, sampai begini. Ini air nih, maaf ini harus terpraktek karena nanti dia tahu nih, air nih dibasuh kepala terus dia sampai begini. Nah itu nanti saya datang ke situ. Nanti kita ikut guru kita sini ya. Nah kita itu sebagai wawasan saja. Jadi basuh kepala itu semuanya sunnah. Kemudian maslul udhunaini bima'in jadid, bersihin kuping, ini sunnah. Masya Allah. Jadi bersihin kuping ini sunnah. Tapi kalau di kitab ini,
Kalau di kitab ini cuma bersihin doang nih. Orang begitu doang tuh. Siapa sudah tetap. Tetapi di kitab ini, masya Allah, ini zahiran wa batinan nih. Zahirihima wa batinihima, sunahnya itu yang kuping dalam sama kuping luar tuh, begitu tuh, kuping dalam kuping luar tuh, begini tuh. Kalau di kitab ini basuh kuping tetap dapat sunah. Tapi di kitab ini zahiran wa batinan, kuping dalam sama kuping luar. Sampai Bapak Ibu sekalian, ini kita nih kalau orang yang sering wudu, sering maaf ininya sering dibasuh, di masa tuanya insya Allah nggak kena budek, Pak. Kenapa? Karena sensor, ini kan sensor. Jadi ini sensor apa? Telinga ini karena sering kebasuh, dia sensornya aktif. Ini kan sensornya sekalian. Jadi kalau dia sering dibasuh nih, insya Allah di masa tuanya insya Allah budek-budek dikit nggak apa-apa kali ya. Ya, artinya nggak budek banget di masa tua ya gitu. Nah, kemudian tahlilul asabi al-yadaini warijlaini, ini begini nih, ini sunnah. Ulang lagi, ini tangan begini, selanya ini sunnah. Ini adalah sunnah daripada wudu. Nah, ini lagi baru dengar nih, kayaknya baru dengar nih. Takdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan daripada kiri, itu sunnah. Jadi kalau ada orang wudunya kaki kiri dulu baru kanan, nggak apa-apa. Ulang lagi nih, jangan disalahin. Kamu salah dulu, kenapa kiri dulu? Jangan ngapain? Kenapa? Ini kan selama ini kita tanya kan salah ya. Oh salah tuh orang kan dulu baru. Jadi kalau ada yang melihat ini, bagaimana kalau orangnya kidal tuh kan, kalau ada kidal ada kinan kan ya. Kalau kidal kiri dahulu. Kita kan ini mayoritas kinan ya. Kan kidal itu kiri dahulu. Kalau kinan untuk kalangan saya itu ya. Apakah ini apa belum? Kidal kiri dahulu, kalau kanan apa belum? Itu kidal karangan saya aja. Jadi kidal itu kan kiri dahulu nih. Jadi ada orang yang karena kebiasaannya, ada loh, sampai teman saya itu makan nggak bisa tangan kanan. Emang nggak bisa. Dia emang tangan kanan nggak bisa. Emang kidal. Nah kalau orang itu wudunya kidal kanan dulu, jangan salahin, jangan. Oh kamu salah nih wudunya nih. Kenapa kamu kayak gini dulu? Enggak. Jangan-jangan kita yang kurang ngaji kan? Gitu yang kurang ngaji. Jadi kanan dulu ini basuh maaf, ini bukan kanan kiri ya. Kuping kanan kuping kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, itu kiri boleh sah. Itu tidak wajib, tapi jatuhnya takdimul yumna alal yusra, itu berikutnya ini kayak kita juga tiru lagi nih. Yang ketiga, tahlilul toharoti, tiga kali. Jadi kalau maaf airnya sedikit, basuh muka sekali saja sah. Wajibnya sekali. Tapi kalau airnya banyak, satu kali ini selam, yakin ini air udah kena semua, itu wajibnya cuma sekali basuh muka. Basuh tangan sekali saja sah. Tapi kalau 3 kali jatuhnya sunnah. Ulangi lagi nih. Jadi kita jangan nyalain. Kalau orang wudu sekali doang, itu orang nggak sah wudunya itu, nggak tetap sah dia, karena itu wudunya ya wajibnya cuma 1 kali, 3 kali jatuhnya sunnah. Kemudian ini kan 12 ya. Al-mualatu berurutan, maksud berurutan tuh jedanya nggak lama gitu. Jadi habis buka dia lama dulu ngomong apa dulu,
saat itu sunnah juga langsung dulu ini rukun sunnah wudhu. Yang ulangi lagi nih, baca Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Ini cara ini kalau kita ngikut kitab ini ya, kita ngikut kitab ini. Ketika kita berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Anggap ini keram, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya dapat pahalanya sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat pahala sunnah karena apa tadi? Cuci tangan. Habis cuci tangan, sunnah lagi tuh. Apa sunnah lagi? Masuk air ke apa? Kumur, al-madmadah ke kumur. Habis ke kumur, sunnah. Dapat saya kumurnya 3 kali, berarti dapat sunnah lagi 3 kali. Kemudian masuk air ke hidung, ini juga habis. Nah ini saya mau tanya, kapan niatnya? Pas basuh, betul. Di sini dijelaskan an-niyatu. Nih, Bapak ini saya wakil dulu nih. An-niyatu bermulanya ya indah ketika goslil wajihi, ketika basuh muka. Lagi nih. Jadi niatnya bukan, maaf ya, niatnya bukan nawaitul wudu adalah bukan niatnya pas cuci tangan. Niatnya nawaitul wudu pas air itu jatuh ke muka, maka itu jatuhnya nih niat. Jadi pas air jatuh ke muka itu adalah niat. Jadi basuh muka itu dari niat. Nah, habis tadi kumur masuk hidung ya, kemudian basuh muka 3 kali. Habis basuh muka kemudian tangan. Kalau 3 kali sampai selesai 3 kali maka dapat habis tangan kemudian membasuh kepala, habis kepala membasuh kuping, kemudian membasuh kaki. Itu jadi digabung antara fardu dan sunnah, antara wajib dan sunnah. Di balik sunnah ini subhanallah ibu sekalian, kan itu kenapa tadi saya bilang sensor ini gitu sensor. Jadi sampai waktu itu turun kan di Quran itu surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ayat ini turun, Allah tidak malu menciptakan nyamuk. Ini gara-gara ngomong sensornya begitu nih. Orang-orang kafir protes. Masa Quran bahas nyamuk kayak nggak ada kerjaan aja begitu? Apa? Kayak kurang kerjaan, ba'udoh nyamuk. Nanti buka itu Al-Baqarah. Innallaha la yastahi, Allah nggak masa sih, Allah malu, nggak malu bahas nyamuk doang sepele gitu. Subhanallah, ternyata ada pesan saintifik di nyamuk ini. Ada 3 teknologi dari nyamuk ternyata. 3 teknologi dari nyamuk. Yang pertama, nyamuk itu dia punya indera supersonik. Jadi nyamuk itu kalau mau gigit kita pasti ke kuping dulu, betul kan? Kenapa ke kuping? Karena dia mendeteksi orangnya udah tidur apa belum. Kalau pak berarti lagi ronda di pos ronda, orangnya belum. Dia mendeteksi nih jantung getaran jantungnya. Orang kalau sudah pules, udah tidur, jantungnya lebih santai. Tapi kalau orang yang belum tidur, getakan jantungnya kencang, maka dia mendeteksinya pakai sini. Subhanallah. Jadi yang kedua, nyamuk itu ada infrarednya. Dulu waktu masih zaman Nokia pakai infrared tuh, kalau ngirim data di apa tuh? Diadu gitu kan, diadu. Sebelum itu ilmu itu ketemu, nyamuk itu udah tahu. Kenapa ada infrarednya? Ini kan gara bantahan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ini Quran dilecehkan gitu. Busuk betapa luar biasanya. Nyamuk itu walaupun dia mati lampu tetap gigit. Dari mana kok dia bisa gigit nyamuk itu? Ternyata dia ada infrared. Dia bisa mendeteksi di mana pembuluh arteri dan pembuluh vena.
Di tubuh kita ini kan ada pembuluh arteri dari jantung ke arteri, terus nanti balik lagi dari pembuluh vena, dan dia tahu di mana letak posisi darah. Masya Allah. Maholak tahadab batiyat. Nah, yang ketiga nyamuk ini. Di ujung tuh ada blade, mata pisau. Jadi kan ada nyamuk tuh ada moncongnya tuh ya, ada apa tuh kayak selang gitu kan. Di ujung nyamuk itu ada blade, mata pisau. Blade itu mata pisau. Apa fungsinya mata pisau? Mata pisau itu untuk merobek kulit kita. Kenapa merobek kulit kita? Ya kalau kulit bayi lembut. Ini masalahnya nenek-nenek yang kerupuk kulit. Kan agak awet tuh kulitnya kan. Nah, nggak ada nenek-nenek, aki-aki, anti nyamuk nggak ada. Kita pakai 3 roda gitu. Nah itu ternyata dibalik. Ini tadi yang sensor telinga tuh nyamuk tuh ngang. Subhanallah, itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi lagi ya biar kita ingat. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga adalah bersiwak. Ini jarang ya. Yang keempat al-madmadoh, masuk air apa? Masuk air ke apa? Ke kubur. Yang kelima masuk air ke hidung. Yang keenam membasuh jenggot. Yang ketujuh basuh kepala semua. Ya. Yang kedelapan basuh hidung kuping. Yang ke 9 dimasukin sela-sela ke jari, ini sunnah. Kemudian mendahulukan kanan daripada kiri. Jadi boleh ada orang wudu kiri dulu juga boleh, jangan disalahin. Oh, dia kok kaki dulu kiri dulu nggak apa-apa, itu sunnah. Kemudian taslisut toharoh 3 kali, basuhnya sekali itu boleh. Kalau 3 kali jatuhnya sunnah. Masya Allah. Inilah kita tadi tahunya ilmu, jadi kita tahu. Nah, sekarang nawafidul wudu yang batal wudu. Ini tahunya kan yang batal wudu doang kentut sama kencing ya. Betul ya. Nah, nawafidul wudu khamsatu asya. Yang batalin wudu ada 5. Saya ulang lagi nih. Batal wudu ada berapa nih? 5. Maaf nih, ini agak harus dijelas. Al-awwalu khuruju syai'in min ahadis sabilaini kaubaulin aw gha'itin birazin. Yang pertama khuruju syai'in, keluarnya syai'in sesuatu, min ahadis sabilaini lewat 2 jalur, minal waraq wal amam, baik dari depan maupun belakang. Kabaulin seperti kencing, wa gha'itin seperti buang hajat. Ini redaksinya sesuatu yang keluar dari bawah, depan, belakang, apapun yang keluar tetap batal. Apa aja ya, bukan kencing doang, bukan doang. Bang Beni lagi duduk betak keluar emas 2 kilo. Emas 2 kilo tetap batal. Lagi duduk begini betak kelereng, mungkin dulu kecilnya lagi kelereng masuk gitu kan. Nah, keluar kelereng 5 butir batal. Apapun sesuatu yang keluar depan belakang itu maaf, bukan kencing doang, bukan doang, apapun yang keluar sesuatu itu batal. Yang kedua, an-naumu 'alal hay'ati ghairil mutamakkin minal bimaq'atihi. Yang kedua, tidur yang bukan dalam keadaan duduk. Itu banyak yang batal ketika sholat Jumat. Khotibnya kelamaan, akhirnya Pak begini. Kalau begini itu pasti batal. Kenapa begini? Yang nggak
nggak batal mutamakinin. Nih mutamakinin begini nih. Kenapa dia nggak batal? Maaf, ini tidak ada celah untuk keluar. Cuma nggak mungkin banget pasti. Pasti begini. Kalau tidur ngelenggut itu batal. Pokoknya yang namanya tidur batal. Jadi kalau wudu, kalau tidur itu batal. Masya Allah. Makanya luar biasa diantaranya Imam Syafi'i ini kita jarang nih. Imam Syafi'i itu sholat subuh pakai wudu isya. Berarti beliau kagak tidur. Bilaili khatmataini. Imam Syafi'i kalau bulan suci Ramadan bilaili khatmataini, beliau ini satu malam 2 kali hatam Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i ini karena beliau satu malam beliau 2 kali hatam. Bang Benny satu malam berapa kali bolak-balik? Bolak-balik kamar mandi. Nah ini berarti beliau malamnya kagak di saking nikmatnya, Masya Allah. Saya seumur hidup sampai gini hari baru sekali waktu itu saya zikir, lagi zikir tuh duduk, saking nikmatnya itu duduk nggak kerasa udah azan subuh, Masya Allah. Saking nikmatnya tuh. Itu dulu. Sekarang banyak pikiran, Bang Rob ini kagak bayar-bayar. Terus lagi. Dulu banyak permintaan, sekarang banyak pikiran. Dulu banyak permintaan, sekarang banyak pikiran. Ulangi lagi ya, apapun yang keluar sesuatu, yang pertama depan belakang itu batal. Yang kedua an-naumu itu tidur batal. Apalagi itu maaf ya, yang tidur, yang apalagi tidur yang tidur begitu dah, itu batal. Kemudian zawalul akli, hilang akal batal. Tuh. Apa? Min marodin karena sakit, au jununin karena gila, au igmain atau pingsan itu batal. Tidur, maaf ayan itu batal. Ulangi lagi ya, zawal akli itu batal. Ulangi lagi. Yang pertama tadi keluar sesuatu depan belakang. Yang kedua tidur. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat maslur rajulil mar'ah al ajnabiyah min ghairi haqqi. Yang keempat bersentuhan kulit laki-laki tanpa aling-aling. Tanpa aling maka itu illa minat tawaf, kecuali dalam keadaan tawaf. Tuh, ini mazhab Syafi'i ya. Kalau tawaf itu ada rukhsah keringanan. Jadi tawaf itu, maaf kan kalau laki-laki cuma pakai ihram tuh, laki-laki kan pakai ihram begini kan, pakai ihram gitu. Nah ini kalau di kesentuhan nggak sengaja, tapi ini ada kaidahnya, batala labis dunal malbus. Tuh bingung nih. Apa itu batala labis dunal malbus? Kalau sentuh kagak sengaja itu batal. Tapi kalau begitu nyolek batal. Sengaja nyolek berarti disentuh tidak batal, menyentuh itu batal. Ini pikir luar biasa. Nah, karena kalau nggak disentuh kan itu kagak sengaja. Yang terakhir, mashu farjil adaini bi batnil kafi. Maaf ya. Bersentuh telapak tangan memegang kemaluan depan maupun belakang. Telapak tangannya ya, kalau garuk pakai ini kagak batal. Paham maksudnya ya? Paham nih. Jadi kalau garuknya kena ini telapak tangannya batal. Jadi garuknya pakai ini gak batal. Kalau Bang Benny gatel pakai sapu itu aja nggak apa-apa. Karena kagak kena itu boleh, kagak batal. Itu betapa pikirnya luar
biasa. Tapi ya, kalau ada aling-aling boleh, kalau ada aling-aling boleh. Ini hal yang yang menjadikan batalnya wudu. Ma yahrumu ala ma batala wuduhu. Apa kira-kira haram? Nah ini haram dosa nih. Alama batala wuduhu, kalau orang batal wudunya tuh apa yang dilakuin haramnya? Dosa tuh orang kalau dia nggak punya wudu, apa maksudnya? Yang pertama as-sholatu, sholat, dosa tuh orang. Kalau dia nggak punya wudu sholat jadi dosa. Tapi kalau praktek ngajarin beda, kalau ngajarin beda. Yang kedua, mashul mushafi wa hamluhu, memegang Quran dan baca Quran, kecuali yang Quran terjemah itu boleh. Kalau mushaf Quran murni Quran aja tuh itu nggak boleh dipegang. Di Quran la yamassuhu illal mutahharun, kagak boleh dipegang dan membawanya. Ustadz, Qurannya jatuh berserakan. Ini contohnya, ini ilmunya nih. Ini ilmunya ini begini. Ini ada Quran jatuh nih, Qurannya jatuh. Bagaimana ngambilnya? Saya nggak punya wudu. Ini bukan Quran terjemah ya, Quran murni Quran. Bagaimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya umpama ada tisu, tempelin ke sini, niatnya megang tisu, bukan Quran, taruh. Subhanallah. Tisu kagak ada Ustaz. Nah, apa aja kira-kira? Niatnya tasbih taruh di sini, niatnya pindahin tasbih taruh di sana, tasbihnya ambil, niatnya bukan mindahin Quran tapi mindahin tasbih. Subhanallah. Kalau itu, nah, bagaimana Ustaz kalau ada Quran yang sobek berserakan langsung? Nah, ditaruh ini, niatnya bukan ngambil mushaf tapi megangnya adalah Quran. Subhanallah. Kenapa? Karena Quran ini la yamassuhu illal mutahharun. Kenapa kok Quran itu yang bukan terjemah ya? Emang sebenarnya baca Quran itu yang afdolnya tidak ada terjemahnya. Sekali lagi, dibaca kan ada yang terjemahkan ya, ada terjemah adanya itu kan, ada ininya. Afdolnya itu adalah dua pandangan, dua mandang kalau dapat pahala. Yang pertama nadratul Ka'bah, ngelihat Ka'bah dapat pahala. Yang kedua nadratul Quran, ngelihat Quran itu dapat pahala. Niat waktu. Jadi seperti ini, ngototin, tutup, protosin, tutup, prototin, tutup. Kata Quran, PA kali ya. Quran itu dilihatin doang nggak dibaca. Artinya ngelihat saja itu dibaca. Masya Allah. Ngelihat saja itu apa namanya dibaca. Sampai subhanallah itu kan kemarin saya kirim tuh ya. Yang manzar itu manzar waliyan aliman fi qabrihi. Barang siapa itu bisa orang tua tuh. Barang siapa berziarah ke orang tua yang udah meninggal, bi qabrihi, di kuburnya itu, kemudian dia baca Quran, ayatan min kitabillah, satu ayat daripada baca Quran, bikuli harfin, setiap satu huruf itu nanti qasrun fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga. Kalau kita ziarah kubur kakek nenek, kalau kita baca Quran, ini begitu besar pahalanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sekarang udah mulai kebuka. Mukjizat Quran udah mulai kebuka. Ini saya lagi makanya juga ternyata Quran ini nggak bisa dipalsukan. Karena bikuli harfin minal Quran malakun, setiap satu Quran itu ada satu huruf ya, satu huruf ada satu malaikat yang jaganya. Nanti nih
Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah baksin mim itu, kalau dia sering baca Quran, satu huruf nanti yang nanti dampingin kita di alam kubur. Masya Allah. Ini sampai hikmatul wudu. Kita udah wudu, nanti berikutnya adalah babul gusli tentang mandi besar, mandi besar. Ini kita belajar juga nanti sunnah mandi. Tapi di sini wudu udah nggak kerasa nih 1 jam nih, nggak kerasa nih, kita jam 9. Tadi kita start ya jam 8:15. Oh, 5 menit tadi ya. Silakan Bapak Ibu, saya jawab tentang wudu dulu. Silakan diminum Pak Ibu, silakan diminum Bu, jangan malu-malu Bu. Ini contoh orang manusia. Kalau pedagang itu gimana? Kalau pedagang Quran gitu, kan mesti punya wudu. Subhanallah, ya. Bagaimana pedagang Quran tetap punya wudu Pak? Kan ada tuh pedagang Quran ya, dia harus punya wudu. La yamassuhu di surah Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh bersentuhan kecuali orang-orang mutahharun, orang dalam keadaan bersuci, orang dalam keadaan berwudu. Nah, begini maksudnya Pak. Kalau Bapak naruh Quran di dalam tas, tas tuh. Niatnya jangan baca Quran. Maaf, niatnya bukan bawa Quran, niatnya bawa tas. Sekali lagi, tuh Quran yang maksudnya adalah tuh dia Quran dibawa-bawa begini tuh, itu harus punya wudu. Kalau dia bawa Quran punya wudu, kemudian dia taruh tas geblok, maka niatnya jangan niat bawa Quran, niatnya bawa tas. Beda Pak. Jadi niatnya bawa. Kenapa kalau Bapak niatnya bawa tas ketika di jalan ketut nggak dosa? Itulah fikih itu Pak Ibu. Tapi kalau Bapak niatnya bawa Quran jadul langsung wudu kan repot. Jalan dikit terkencing. Jadinya Bang Adu dosa bawa Quran. Nah kalau ada tuh, kan ada tuh yang keliling jual Quran tuh, ada kan ya? Quran sama peci itu kan, tuh orang sebenarnya niatnya jangan bawa Quran, bawa kardus, maka ada kardus itu, bawa kardusnya. Subhanallah, beda niat, beda caranya, masya Allah. Terima kasih.